Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita akan mempelajari subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video yang akan tampil berikut ini. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Makanan dan kesehatan itu adalah judul teksnya. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bersama bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Nah, ini Beni dan teman-temannya sedang bermain tarik tambang. Nah, dalam permainan tarik tambang ini ada 2 kelompok ya adik-adik ya. Yang kelompok pertama yaitu Udin, Lani, dan Beni. Lalu kelompok kedua ada Edo, Dayu, dan Siti. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Nah, di sini Edonya terjatuh dan teman-temannya sedih adik-adik. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Ternyata Edo ini adalah anak yang kuat, tetapi karena hari itu Edo tidak sarapan, maka badannya terasa lemas. Apakah adik-adik pernah waktu berangkat sekolah kalian tidak sarapan? Pasti rasanya lemas. Jadi kalau kalian berangkat sekolah nih adik-adik, sebelumnya kalian harus sudah sarapan terlebih dahulu supaya kalian mempunyai tenaga atau energi. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang kamu baca tadi. Nah, yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Ya, sedang bermain tarik tambang. Yang kedua, mengapa Edo mengadu kesakitan? Karena Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Apakah mereka mengejeknya adik-adik? Tidak, mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya, tidak malah mengejeknya adik-adik. Soal yang keempat, apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Nah, ini pertanyaan kamu jawab masing-masing, apakah kamu sarapan atau tidak adik-adik? Kalau Kak Citra sih pastinya sarapan adik-adik. Yang kelima, jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Coba adik-adik sebutkan alasan mengapa kalian tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Oh, aku alasannya bangun kesiangan kak. Atau yang lainnya ya. Kalau ini kamu tidak sarapan, kamu harus tuliskan alasannya. Jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Apa makanan yang kamu makan saat sarapan? Mungkin ada yang makan nasi, ada yang makan roti dan minum susu, dan lain sebagainya. Apakah makananmu saat sarapan itu sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Nah, kita ingat nih pembelajaran yang lalu ya di
pembelajaran 1 sampai 3 kalian pasti ingat bahwa makanan sehat dan bergizi itu harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, ya kita sudah belajar itu. Nah, kalau kalian sudah memahami itu, apakah makanan yang kalian makan itu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Ingat ya, ada 4 sehat, 5 sempurna. Itu terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, lalu ada buah-buahan, dan ditambah susu. Kak, kalau aku nggak ada sayuran termasuk makanan sehat dan bergizi tidak? Tentunya tidak adik-adik. Jadi makanan yang sehat dan bergizi itu harus seperti tadi, 4 sehat, 5 sempurna. Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, di sini ada perbedaan sayur kesukaan. Siti suka bayam, tapi Dayu suka wortel. Walaupun mereka punya perbedaan dalam sayur yang mereka sukai, tapi mereka tetap saling menghargai. Tidak mengejek, ih bayam gak enak, ih wortel nggak enak, bukan seperti itu, tapi kita tetap harus menghargai makanan kesukaan teman kita. Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, di sini ada jenis lauk pauknya adalah ikan dan daging. Kalau Lani suka ikan, Udin suka daging. Nah, di sini juga harus ada sikap saling menghargai. Edu suka kentang, Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Dan di sini kentang dan roti itu juga mengandung karbohidrat nih adik-adik. Itu sangat bagus untuk tubuh kita karena akan memberikan tenaga atau energi bagi kita. Kamu sudah mengetahui bahwa makanan itu berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Cobalah lakukan permainan kijang dan rusa di bawah ini untuk melatih kekuatan tubuhmu. Nah, bagaimana ya permainan kijang dan rusa ini? Yuk kita cari tahu cara bermainnya bagaimana. Nah, ini adalah permainan kijang dan rusa. Nah, kalau dilihat ini berarti kijang dan rusa ini siswanya atau anak-anaknya harus dibagi menjadi 2 sama banyak. Nah, bagaimana ya permainannya? Anak-anak berdiri dalam 2 baris, nah atau dibentuk dalam 2 kelompok. Mereka berdiri saling berhadap-hadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa, ya. Lalu deretan yang lain diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, nah ini kalau gurunya berkata kijang, nah maka deret kijang harus melompat ke depan, sedangkan deret rusa harus berjalan ke belakang. Ya, kalau yang dipanggil kijang, nah kijangnya maju, rusanya mundur. Kalau bu guru bilang rusa, maka deret rusa itu yang melompat ke depan, sedangkan deret kijang harus berjalan ke belakang. Nah, di sini harus butuh konsentrasi adik-adik. Oh, aku tuh kelompok kijang. Berarti kalau aku nanti bu guru sebut kijang, aku harus maju. Jangan ketika gurumu sebut rusa, kamu padahal kelompok kijang, kamu maju, berarti kamu salah. Karena yang di sini kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi dari guru adalah pemenangnya. Jadi ini cara bermain permainan kijang dan rusa. Ini seperti biasa pada akhir pembelajaran Bapak akan mengirimkan kalian beberapa buah tugas. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikirimkan
sesuai dengan instruksi dari Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.